طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأسأل الله رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجامع المبارك، نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جناته في جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المكرم مدير معهد خديجة بنت خويلد والأساتذ والأستاذات, para ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini biiznillah kita akan melanjutkan kembali kajian bahasan yang terkait dengan kitab yang ada di hadapan kita, yakni Syarah Kashfis Syubuhat. Nama kitabnya sekali lagi Syarah Kashfi Asy-Syubuhat, yang disusun, ya, jadi syarah, kita berbicara syarahnya disusun oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun matan aslinya itu ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, ya. Jadi matan aslinya dan syarahnya sekalian. Pada pertemuan yang lalu, ya. Baik, sebelum kita memulai, tentu kita sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, nahmaduhu wa nuthni alaih an jama'ana. Jadi dengan rahmatnya kita semuanya dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, salah satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia tentunya. Dan ketika kita, ya, melazimkan hadir di taman surga yang ada di dunia, maka insya Allah Allah akan permudah kita semuanya kelak untuk memasuki taman surganya di akhirat kelak bersama kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwat, sebelum kita melanjutkan bahasan, yaitu pada halaman 19, ya. Kemarin kita sudah sampai di halaman 18 gitu. Ini muqaddimah maksudnya, ya, muqaddimah. Namun sebelum kita memulai bahasan pada matan asli daripada kitab ini,
ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita sampaikan terlebih dahulu. Anggap ini muqaddimah bagian kedua ya. Jadi syubhat itu sebenarnya telah disampaikan oleh Nabi jauh hari, 14 abad yang lalu. Nabi sudah peringatkan bahwa akan muncul berbagai syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan syubhat ini sangat berbahaya ketika kita tidak hadapi dengan ilmu yang benar. Ketika kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menghadapinya, maka dia berbahaya bagi agama kita. Ya. Terutama bagi akidah kita. Bagi manhaj, ya. Hadis yang paling masyhur yang menjelaskan tentang peringatan Nabi terhadap syubhat ini adalah hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafzu Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara keduanya ada perkara syubhat. Syubhat ini artinya apa, jamaah sekalian? Para ustazah, syubhat itu artinya perkara yang samar. Perkara yang samar. Jadi kebatilan dimiripkan dengan kebenaran, atau kebenaran dicampur dengan kebatilan, sehingga kebatilan itu mirip dengan kebenaran itu. Itulah syubhat. Jadi seseorang yang tidak punya ilmu mengira kebatilan itu adalah kebenaran, saking miripnya gitu. Ya. Jadi sesuatu yang rancu, sesuatu yang iltibas, fihi iltibas, ada kerancuan, ada kesamaran, sehingga tidak mudah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Iltibas, ya, campur aduk gitu kan. Lalu kata Nabi, sedangkan di antaranya ada perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan. Ini nanti yang harus menjadi sikap kita di dalam menghadapi syubhat. Nanti Ustaz jelaskan nanti setelah kita baca hadis ini. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi syubhat. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Baik. Barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar atau syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Makanya ini bukan perkara sepele. Jadi kalau kita terjatuh kepada perkara syubhat, sama saja dengan kita jatuh kepada perkara haram.
seperti seorang pengembala yang berada di dekat pagar larangan. Ya, ini biasanya kalau kita datang ke tempat-tempat wisata, apakah itu wisata laut, ya, apakah itu wisata gunung misalnya, ya, mesti nanti di sana ada papan larangan, warning, gitu, ya, dilarang melewati batas ini, gitu. Ya kan? Nah, batas itu, pagar itu, ya, itu adalah batasannya Allah itu. Pagar larangan itu adalah batasannya Allah. Jadi seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang lain, dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalam batas tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan-larangan. Jadi raja saja punya larangan, apalagi Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau setiap raja, setiap bupati, setiap wali kota, setiap gubernur, presiden punya larangan. Ini yang terlarang, ini yang boleh, ya kan? Maka walillahil mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la. Tentu Allah lebih, ya, lebih layak memiliki larangan-larangan terhadap hambanya tersebut, ya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya kepada kalian. Larangan Allah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Adalah hati. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lafaz yang kita sampaikan lafaz Muslim. Ya. Jadi dari hadis ini Ustadz-ustadzah, ya, kita dapat mengambil satu faidah, satu pelajaran, bahwa syubhat itu pasti akan kita hadapi, pasti akan muncul di tengah-tengah kita, terutama sekali syubhat yang berkaitan dengan perkara agama, karena syubhat yang paling banyak dalam perkara agama, ya. Nah, dan ini menjadi ujian tersendiri, ya. Jadi ujian seorang muslim yang paling besar itu dua. Jadi ujian yang kita hadapi dalam kehidupan itu ada dua. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Itu dua ujian besar, atau yang banyak orang terjatuh, banyak orang terjerumus, bahkan banyak orang kufur gara-gara dua perkara itu, syubhat dan syahwat. Karena itu seorang muslim itu harus punya sikap dalam menghadapi syubhat itu, ya. Allah Subhanahu wa taala secara umum menjelaskan sikap itu dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqa bil batil, innal batila kana zahuqa. Naam, wala talbisul haqqa bil batil, ya, innal batila kana zahuqa. Baik. Jadi ini sikap kita secara umum. Jadi jangan pernah mencampur adukan yang hak dengan yang batil, ya. Karena yang hak itu jelas, nampak jelas, ya. Sedangkan yang batil itu samar. Yang batil itu samar. Baik. Jadi bagaimana metode salaf as-salih dalam menghadapi syubhat? Setidaknya ada dua metode salaf dalam menghadapi syubhat. Ya. Jadi metode itu disesuaikan dengan kondisi manusia, karena manusia dalam menghadapi syubhat itu
ada dua. Ada dua keadaan manusia dalam menghadapi syubhat. Yang pertama, orang yang belum terkena syubhat. Ya, jadi dia masih aman. Jadi masih lurus-lurus saja gitu. Ini golongan yang pertama nih, manusia yang belum terkena syubhat. Kenapa dia tidak terkena syubhat? Karena dia punya ilmu. Ya, dia belajar. Ya, dia beragama sesuai fitrah. Jadi masih lurus dia nih. Maka apa metode salaf terhadap golongan yang pertama ini? Ya, orang yang belum terkena syubhat. Ya, karena dia punya ilmunya, dia terus belajar, mengembangkan diri, ya. Metode salaf adalah orang yang seperti ini harus menjauhi segala celah menuju kepada perkara syubhat. Dia harus menjauh, jangan mendekat. Jangan bergaul dengan orang yang sudah terkena syubhat. Ya. Jadi harus menjauh. Sebagaimana menjauhnya pengembala tadi dari pagar larangan. Harus menjauh. Tidak usah penasaran dengan syubhat. Banyak orang sekarang penasaran gitu. Ya, wah, ini kayaknya menarik nih, gitu kan? Bisa uji nyali. Uji nyali itu maksudnya uji ilmu gitu. Apakah saya bisa terkena syubhat atau tidak? Jangan, tidak boleh. Metode salaf itu tidak boleh penasaran dengan syubhat. Jadi harus dijauhi sejauh-jauhnya, harus dihindari sehindar-hindarnya. Metode ini dibangun berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-68. Surah Al-An'am ayat ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Artinya, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maksudnya memperolok ini terkena syubhat. Memperolok artinya terkena syubhat. Maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, maka setelah engkau ingat, ya, janganlah engkau duduk bersama orang-orang zalim tersebut. Ya. Jadi inilah sikap kita. Jadi kalau kita melihat ada orang yang memperolok-olok agama, ya, terkena syubhat, maka jauhi mereka. Jauhi mereka. Ya. Di antara kisah para salaf yang berusaha menghindari syubhat adalah seorang tabi'in terkemuka ahli hadis namanya Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, seorang ahli hadis terkemuka di masa tabi'in, ya. Beliau berkata, jadi kata beliau, tidak halal bagiku berbicara dengannya, maksudnya dengan ahli syubhat. Tidak halal bagiku berbicara dengannya, maksudnya dengan ahli syubhat, sampai dia berdiri dari majelisnya. Jadi ucapan ini beliau sampaikan ketika ada seseorang dari ahli bid'ah, ahli syubhat, datang ke majelis beliau, mengajak beliau berdiskusi. Jadi ada seorang ahli syubhat datang ke majelis beliau, ya, mengajak beliau diskusi. Tapi beliau sudah tahu kalau ini adalah ahli syubhat. Maka beliau berkata, tidak halal bagiku berbicara dengannya sampai dia berdiri dari majelisnya. Maksudnya Ibnu Sirin tidak mau melayani orang itu. Nah, dan ini sikap yang baik. Jadi kalau kita sudah tahu orang itu ahli syubhat, ya, nggak usah melayani dia gitu. Ya, nggak usah melayani. Apalagi kalau ilmu kita masih pas-pasan. Ya. Apalagi sekarang ini kan syubhat itu lebih parah. Kalau dulu syubhat itu terbatas pada perkara akidah. Sekarang sudah variannya ada banyak. Ya. Bahkan sekarang ini banyak muncul firqah-firqah yang
lebih rancu lagi. Ya. Sekarang ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka menyusun fikih namanya fikih lintas agama. Kok fikih kok bisa lintas agama gitu, gimana itu maksudnya? Ya kan? Yang namanya fikih ya fikih dalam agama kita masing-masing. Ya, mana ada fikih lintas agama? Tapi mereka sengaja membuat itu. Ya, isinya syubhat semua. Ya. Maka alhamdulillah Allah menghadirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang baik untuk mengkonter buku-buku tersebut. Ya. Di Indonesia ini yang paling banyak mengkonter pemikiran liberal seperti itu, misalnya Dr. Adian Hussaini. Itu buku-bukunya fokus pada mengkonter pemikiran liberal. Ya. Kemudian Dr. Hamid Fahmi Syarkazi. Ya, itu mereka punya yayasan khusus mengkonter syubhat itu. Dan ini bagus. Ya. Baik. Kemudian contoh kedua adalah Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bukan Abu ya, Ayyub As-Sikhtiyani. Contoh sikap metode salaf dalam mengkonter syubhat. Seorang ahli bid'ah pernah datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, kemudian dia berkata, "Wahai Abu Bakar," yakni Abu Ayyub, yakni Ayyub tadi, "aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kata." Ini ahli syubhat berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Wahai Abu Bakar," ini kunyah beliau, "aku ingin bertanya kepadamu satu kata." Maka Ayyub berkata, "Tidak. Jangankan satu kata, setengah pun saya tidak mau dengar." Ya. Karena apa? Dia tahu ini ahli syubhat. Ya. Maka ya, kemudian asar lain, kita tambahkan satu asar lagi. Asar lain dari Ibnu Sirin juga. Beliau berkata, ketika ada seseorang bertanya kepada beliau, "Sesungguhnya fulan ingin datang dan berbicara kepadamu." Ya, jadi seseorang berkata kepada Ibnu Sirin, "Sesungguhnya fulan ingin datang dan bertanya kepadamu." Apa kata beliau? "Katakan kepadanya, jangan datang kepadaku. Sesungguhnya hati anak Adam itu lemah, sedangkan syubhat itu ya menarik hati supaya ikut." Makanya ada istilah al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Nah, ini apa istilah yang sering disebutkan oleh ulama. Jadi ketika mereka menghadapi syubhat, mereka tidak mau sama sekali ikut-ikutan. Hanya sekedar mendengar tidak mau. Kenapa? Kata mereka, hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menarik dengan sangat keras. Khattafah. Ya, seperti serigala. Jadi kambing itu lemah, serigala itu kuat. Maka syubhat ibarat serigala ketika menghadapi kambing gitu. Maka metode yang pertama ya, kalau kita belum terkena syubhat, jauhi sejauh-jauhnya, jangan dekati. Baik. Metode yang kedua, bagi yang sudah terkena syubhat. Nah, bagi yang sudah terkena syubhat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Udu'ullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan syubhat dari pikiran kita. Karena yang mampu menghapus rekaman syubhat itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Allah yang mampu. Kita ini lemah. Seluas-luasnya ilmu kita lemah. Kalau syubhat sudah menyerang, bahkan sudah masuk ke dalam zakirah, ya ke dalam otak kita, maka berat untuk menghilangkannya. Ya, berat untuk menghilangkannya. Dulu ada seorang ulama hadis, seorang ulama, ya, namanya Imran ibnu Hittin namanya. Imran ibnu Hittin. Dia ini ulama.
lalu dia menikah dengan seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Imran ini ya penampilannya biasa gitu. Tidak ganteng, tidak apa. Dia tertarik dengan seorang wanita yang sangat cantik. Tapi wanita ini ahli syubhat. Wanita ini ahli syubhat. Terkenal sekampung itu ahli syubhat. Nah, Imran ini merasa beliau punya ilmu yang cukup. Jadi kata beliau, saya niat menikahi dia untuk menyelamatkan dia dari syubhat. Nah, itu kata Imran bin Hittin. Jadi orang-orang sudah memperingatkan dia, jangan lakukan itu, karena dia sangat berbahaya. Tapi Imran yakin dengan ilmu yang dia punya, ya, sehingga apa? Dia menikahi wanita tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru Imran ditarik oleh wanita tersebut sehingga jatuh kepada syubhat dan pada akhirnya dia menjadi khawarij. Nauzubillah. Ya. Jadi maka jangan bermain dengan syubhat. Apalagi melalui mohon maaf ya. Ini karena banyak ustazah ya, apalagi melalui wanita gitu. Ya, apalagi melalui wanita. Karena apa tuh namanya? Rayuannya sangat besar. Ya, fitnahnya sangat besar gitu ya. Lagi sudah jadi istri ya. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Berdoa kepada Allah agar dihilangkan syubhat. Yang kedua, melakukan sebab untuk terhindar dari syubhat. Bagaimana caranya? Bertanya kepada ahli ilmu. Jadi kalau kita sudah terkena syubhat, di kepala kita ada syubhat ini, maka bertanyalah kepada ahli ilmu yang mauthuq, ahli ilmu yang diyakini lurus akidahnya, diyakini lurus ya, manhajnya dan seterusnya gitu ya. Jadi bertanya kepada ahli ilmu, pada ulama maksudnya ya. Pada ulama, jangan bertanya kepada Mbah Google ya. Jangan bertanya kepada Mbah Google, bertanya kepada ulama. Nah, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga, ketika kita terkena syubhat, jangan ceritakan kepada orang lain. Cukup kita yang tahu, sembari kita berusaha menghindarinya, menjauhinya. Tidak usah ceritakan, karena orang lain bisa lebih lemah dari kita, sehingga dia terkena syubhat. Ya, sehingga nanti menjadi ilmu menjadi ilmu yang buruk gitu. Jadi cukup kita yang mengetahui syubhat tersebut. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita belum mengetahui jawaban dari syubhat itu, ya, maka yakinlah bahwa apa yang kita yakini sebelumnya lebih benar daripada syubhat itu. Jadi kalau kita terkena syubhat sekarang ya, dalam masalah akidah misalnya, lalu kita belum bisa menemukan jawabannya, maka yakinilah bahwa keyakinan kita sebelum datangnya syubhat itu lebih benar daripada syubhat tersebut. Nah, berkata Syekh Saleh Al-Syekh, ya, Saleh Al-Syekh ini maksudnya adalah seorang ulama yang ada di Saudi ya. Beliau berkata, terkadang ada syubhat tidak ada jawabannya. Maka yakinlah bahwa bila kita benarkan syubhat itu, kita akan tidak bisa jawab ribuan dalil. Artinya gini, syubhat itu sesuatu yang membutuhkan kejelasan gitu. Maka kalau kita belum mendapatkan kejelasan itu, maka yakinlah bahwa ilmu kita sebelum datangnya syubhat lebih bagus daripada syubhat tersebut. Nah, jadi ini dua sikap ya. Jadi sikap pertama tadi, Ustaz ulang sekali lagi, kalau kita belum terkena syubhat maka jauhi, jangan penasaran, jangan ikut-ikutan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terkena syubhat, maka sikap kita pertama adalah berdoa kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, kita bertanya kepada ahli ilmu. Yang ketiga, kita jangan ceritakan kepada orang lain. Yang keempat, kalau kita belum menemukan jawabannya, maka yakinlah bahwa apa yang kita yakini sebelum datangnya syubhat lebih baik daripada syubhat itu sendiri. Baik. Nah, ikhwani fiddin, ustadzah ya,
Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka memahami bahayanya syubhat. Karena itu mereka membuat kitab untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Maka salah satu ulama yang membantah syubhat itu adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka itulah pendorong kenapa beliau menyusun kitab ini. Karena banyaknya syubhat di masa beliau. Banyaknya syubhat di masa beliau. Terutama syubhat yang terkait dengan akidah seorang muslim. Terkait dengan akidah seorang muslim. Ya. Dan tentu ketika membahas syubhat itu ya, kita harus memiliki nyali yang kuat gitu. Harus memiliki keberanian. Karena kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ancaman tentunya. Nabi Ibrahim dulu ya, ketika dihadapkan dengan penyembahan kepada patung, kaumnya menyembah patung, bahkan raja juga menyembah patung, ya. Maka beliau ingin menghilangkan apa? Kebiasaan ini. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau menghancurkan semua berhala tersebut dan beliau menyisakan satu yang paling besar. Maka ketika orang-orang mengetahui patung mereka hancur, Tuhan mereka hancur, mereka langsung apa? Ya, pikiran mereka langsung kepada Ibrahim. Karena yang tidak mau menyembah berhala hanya dia. Maka dia dipanggil, dihadirkan di majelis, ya, di depan mata orang banyak. Dia ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung ini? Kata dia, bukan. Tidak mungkin. Hanya engkau yang tidak hadir di majelis perayaan kami. Dan hanya engkau yang mencela Tuhan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, bukan saya. Tapi itu, yang patung yang besar itu. Dialah yang menghancurkannya. Lihatlah, dia pegang kapak. Kapaknya sengaja ditaruh di pundaknya patung besar itu. Kata Ibrahim, lihat dia pegang kapak. Apa kata mereka? Disinilah syubhatnya. Ya, disinilah syubhatnya. Kata mereka, wahai Ibrahim, bagaimana engkau ini? Apakah engkau ingin menghina kami? Ya, bagaimana mungkin patung ini dia tidak bisa bergerak? Bagaimana mungkin dia menghancurkan apa? Patung yang lain gitu. Dia kan tidak bisa bergerak. Nah, itulah syubhat mereka. Kata Ibrahim apa? Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Ya, sungguh hina kalian dan hina apa yang kalian lakukan itu menyembah selain Allah. Kalian sudah tahu dia ini tidak bisa bergerak, la yanfa' wa la yadur, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya, tapi kalian semua. Ya, itu kata Nabi Ibrahim. Ya. Jadi itulah orang-orang kafir. Sudah tahu patung itu tidak bisa bergerak, tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kenapa disembah? Ya. Maka ini ya, jadi diperlukan keberanian. Ya, tentunya keberanian itu harus ditakar juga gitu. Jangan berani tapi tercebur ke kolam, ditakar gitu. Mampu enggak saya? Punya kekuatan enggak saya? Seperti itu ya. Khonifiddin rahmati Allah. Nah, jemaah sekalian, syubhat yang paling banyak ya berkeliaran, berseliweran itu adalah syubhat yang terkait dengan kesyirikan. Terbuat apa? Syubhat yang terkait dengan kesyirikan. Karena itu Syekh di dalam kitab ini memulai dengan menjelaskan tentang makna tauhid. Gitu. Jadi sebelum beliau menjelaskan tentang syubhat, beliau terlebih dahulu memahamkan kita tentang apa itu tauhid. Ya, maka inilah pelajaran pertama insyaallah yang akan kita bahas pada kitab ini, yaitu tentang apa itu tauhid. Nah, kita langsung masuk ke kitabnya. Yang punya buku halaman 20 ya. Ya. Kata Syekh, i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah, ya. I'lam itu artinya bukan sekedar ketahuilah, tapi milikilah ilmu. Milikilah ilmu yang cukup untuk menghadapi apa? Syubhat.
Rahimakallah ini doa. Jadi beliau menggabungkan nasihat agar kita memiliki ilmu dengan mendoakan kita. Dan itu adalah contoh guru yang baik. Jadi guru itu sebelum dia mengajarkan ilmu, dia mendoakan muridnya. Ya, dia mendoakan muridnya. Maka ustadz ya, ketika kita mengajar, usahakan awali setiap pengajaran dengan mendoakan murid kita. I'lam rahimakallah. Artinya, afadallahu alaika min rahmati. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Allati tahsul biha ala matlubik. Yang dengan rahmat itu engkau mencapai apa yang engkau inginkan. Wa tanju min mahdhurik. Dan engkau terbebas, terhindar dari bahaya. Fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dhunubik. Artinya, semoga Allah menghapus dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu untuk masa depanmu. Hadza idza ufridat ar-rahmah. Amma idza qurinat bil maghfirah fal maghfirah lima mada min adh-dhunub war rahmah at-taufiq lil khairi was salama min adh-dhunub fil mustaqbal. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, digabung antara rahmat dan ampunan, maka ampunan itu bermakna semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, sedangkan rahmat itu bermakna semoga Allah memberikan taufik kepadamu di masa yang akan datang. Itu kalau digabung di antara rahmat dan maghfirah. Ya. Tapi kalau seseorang hanya berdoa rahimakallah, berarti itu mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Jadi kita didoakan agar mendapatkan ampunan atas dosa yang telah berlalu dan juga mendapatkan taufik pada masa yang akan datang. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaikh menjelaskan tentang tauhid. Kata beliau, "Anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah." Ya. Jadi beliau mulai sekarang menjelaskan tentang makna tauhid. Jadi at-tauhid kata beliau ifradullahi subhanahu bil ibadah. Itu makna secara istilah ya. Tapi sebelumnya kita membahas dulu apa tauhid secara bahasa. At-tauhid lughatan. Dari akar kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ya. Wahada artinya mengesahkan. Mengesahkan. Yuwahhidu tauhidan, ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu yang banyak esa. Jadi sesuatu yang banyak tadi dijadikan esa. Ya. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbat. Ya, mentauhidkan itu tidak mungkin terpenuhi kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Yang pertama an-nafyu, meniadakan. Yang kedua isbat, menetapkan. Jadi rukun tauhid atau rukun kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama nafyun, peniadaan. Yang kedua isbat, penetapan. Apa yang kita tiadakan? Nafyul hukmi amma siwal muwahhid wa isbatuhu lah. Amma siwal muwahhid wa isbatuhu lah. Lianna an-nafya wahdahu ta'til. Ya. Jadi an-nafyu di sini artinya meniadakan sesembahan selain Allah. Meniadakan sesembahan selain Allah, lalu menetapkan bahwa yang hak untuk disembah hanya Allah. Jadi meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Hanya Allah. Jadi tidak cukup hanya nafyu, meniadakan. Ya. Karena kalau hanya meniadakan berarti ta'til, dan ta'til itu haram hukumnya dalam agama. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan la ilaha, tidak boleh. Ya. Jadi mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, itu namanya ta'til. Ya. Tidak boleh, harus ada penetapan yaitu illallah. Jadi memang tidak ada sesembahan, kita tidak mengakui sesembahan yang batil-batil itu. Ya, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah lautan, menyembah apa, itu kita tidak akui itu namanya nafyu. Lalu kita tetapkan satu Tuhan saja yang hak, yaitu Allah. Itulah syarat
la ilaha illallah. Dua rukunnya, dua rukun kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafi wal itsbat. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaikh menjelaskan tentang pengertian tauhid secara istilah. Ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya kita tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, ya. Dan pengesahan ini berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama mahabbah, ya. Mengesahkan Allah dalam cinta. Yang kedua mengesahkan Allah dalam pengagungan, ta'zim. Yang ketiga mengesahkan Allah dalam raghabah, ya. Raghabah itu artinya raghabah itu sama dengan cinta, tapi dia lebih ke roja, harapan, ya. Jadi kalau berharap hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah, ya. Kemudian yang keempat rahabah. Rahabah itu artinya khauf, ya, takut, tidak boleh takut kepada selain Allah, ya. Jadi dalam 4 perkara ini wajib untuk kita apa? Ifradullah. Jadi mengesahkan Allah dalam 4 perkara ini. Ustaz ulang, pertama dalam cinta, mahabbah, yang kedua dalam pengagungan, ta'zim, yang ketiga dalam raghabah, yaitu berharap, ya, yang keempat rahabah, yaitu takut. Jadi kalau kita berharap mendapatkan jodoh, berharap rezeki, berharap punya anak, ya, maka harapan itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, ya. Sekarang ini kan banyak syubhat, ya, terkait dengan raghabah. Banyak syubhat yang berseliweran sekarang ini di tengah umat Islam berkaitan dengan roja, raghabah ini. Jadi orang-orang yang belum punya anak ingin punya anak, kemana kira-kira mereka? Ya, datangi dukun. Kalau tidak ke dukun, mendatangi kubur orang soleh, kubur orang yang dianggap sebagai wali, ya. Lalu mereka meminta kepada mereka, meminta jodoh, meminta anak, meminta rezeki, ya. Mereka bertawassul dengan penghuni kubur. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak langsung minta kepada Allah, kenapa harus lewat penghuni kubur? Apa kata mereka? Syubhatnya di situ, ya. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Disitulah syubhatnya. Kami tidak meminta langsung kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada penghuni kubur, enggak. Kami hanya jadikan mereka perantara. Itu syubhat di situ, ya. Jadi menjadikan orang soleh perantara kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara yang tidak sesuai dengan syariat. Boleh tidak orang soleh dijadikan perantara? Ustazah, boleh tidak orang soleh dijadikan perantara? Nah, harus dirinci. Jangan bilang tidak boleh. Boleh, ya, tapi harus dirinci. Rinciannya bagaimana? Orang soleh boleh menjadi perantara dengan syarat. Syaratnya satu, dia masih hidup. Ya, orang soleh yang sudah mati tidak boleh jadi perantara. Itu syarat pertama. Dia masih hidup. Yang kedua, syarat keduanya, dia mampu memenuhi apa yang kita minta. Mampu. Kalau dia tidak mampu, maka tidak boleh kita jadikan dia perantara. Ya, mampu. Maka contohnya misalnya kita ingin punya anak, belum punya, udah 10 tahun, 15 tahun belum punya anak. Maka datanglah kepada orang soleh yang masih hidup. Lalu mintalah beliau berdoa kepada Allah. Mintalah beliau berdoa kepada Allah. Kalau sekedar berdoa mampu tidak orang soleh? Mampu. Maka boleh bertawassul melalui dia, melalui kesolihannya. Nanti dia juga akan bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya dia. Ya, maka bertawassul dengan amal soleh boleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian batu menutupi pintunya, maka mereka bertawassul dengan amal saleh masing-masing.
Maka menjadikan orang soleh perantara boleh dengan dua syarat tadi itu. Ya, hidup mampu. Adapun orang soleh yang sudah meninggal, ya, tidak boleh kita minta apa? Jadikan mereka perantara antara kita dengan Allah. Ya. Maka dari itu, ya, ketika terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi banyak hewan yang mati, kemudian sawah-sawah mereka kering, ya. Kemudian banyak yang kelaparan pada masa Umar pada waktu itu. Ya, apakah Umar datang ke kubur Nabi? Lalu beliau meminta kepada Nabi? Ya. Tidak. Umar tidak datang ke kubur Nabi. Tapi Umar datang kepada siapa? Kepada siapa, Ustazah? Umar datang kepada siapa? Datang kepada sahabat sekaligus paman Nabi, namanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi Umar datang kepada Al-Abbas. Apa kata Umar? Ya Abbas, engkau adalah orang paling soleh di antara kami, dan engkau adalah paman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pimpinlah doa. Jadi Umar meminta Abbas untuk memimpin sholat istisqa. Lalu Abbas angkat tangan. Abbas angkat tangan. Belum selesai Abbas berdoa, Allah turunkan hujan berhari-hari. Allah turunkan hujan berhari. Karena apa? Kesolehan daripada Abbas. Maka meminta kepada orang saleh sebagai perantara boleh. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, jadi di situ harus dirinci tadi itu. Harus dirinci. Afwan. Harus dirinci. Ya. Sebentar. Baik. Nah, sepertinya baik, khair insyaallah. Ya, jadi kita lanjutkan ya Ustazah ya. Nanti kalau waktunya sekiranya sudah habis nanti diingatkan. Baik. Ya. Jadi kita lanjutkan yaitu tentang pengertian tauhid tadi ya, pengertian tauhid secara bahasa ya, yaitu baik, Ustazah. Sebentar. Nah, baik. Kita lanjutkan. Jadi ifradullah azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah dalam 4 perkara: mahabbah, ta'zim, raghbah dan rahabah ya. Baik. Jadi sekali lagi dalam 4 perkara ini tidak boleh sama sekali kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama yang terkait dengan harapan tadi, roja ya, kemudian juga khauf ya. Kadang-kadang banyak orang ketika takut, dia takut kepada makhluk ya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi takut itu kan ada 2 ya, ada 2 macam takut itu. Ada takut yang bersifat manusiawi gitu, seperti takut kepada binatang buas, itu tidak ada masalah. Tapi takut yang bersentuhan dengan akidah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata ini kehabisan pulsa ternyata. Naam, kehabisan pulsa. Makanya dia stop sendiri. Afwan. Afwan. Baik, khair insyaallah ini. Baik. Ana udah taruh wifi dari mujud kelas. Nah, ana sudah taruh wifi-nya sudah.
Nah, setelah itu Ustazah, kita akan membahas anwa'ut tauhid. Anwa'ut tauhid, ya, yaitu macam-macam tauhid, ya. Jadi ini juga syubhat loh Ustazah ini. Jadi banyak orang yang menjadikan pengertian tauhid ini sebagai bentuk syubhat. Bagaimana mungkin tauhid itu dibagi tiga? Ya, bagaimana mungkin tauhid dibagi tiga? Ini dijadikan syubhat gitu ya. Mana dalilnya? Orang bertanya, mana dalil tauhid bagi tiga? Kan kita kan sering bilang setiap beramal itu harus punya dalil, ya. Lalu apa dalil tauhid dibagi tiga? Itu sering orang memperkarakan itu, ya, sering gitu. Maka kita katakan dalil itu tidak harus tidak harus dalil yang langsung, misalnya naqli gitu kan. Dalil itu juga bisa istiqra'i. Maka dalil tentang pembagian tauhid itu namanya dalil istiqra'i, ya, dalil istiqra'i. Dalil istiqra'i itu artinya, jadi para ulama rahimahumullah mengumpulkan ayat-ayat tentang tauhid, ya, dan mengumpulkan hadis-hadis tentang tauhid, kemudian diteliti, gitu kan? Diteliti. Setelah diteliti itu disimpulkan, oh ternyata tauhid yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu agar mudah dipahami dibagi tiga kategori gitu. Ini bukan berarti kita tauhid lalu sengaja dibagi, tidak, tapi berdasarkan telaah mendalam para ulama rahimahumullah taala dengan menggabungkan semua dalil tentang tauhid baik dalam Al-Quran maupun sunnah, didapati atau disimpulkan untuk lebih memudahkan pemahaman itu, ternyata tauhid itu dibagi tiga, gitu kan? Ini untuk memudahkan pemahaman aja, atau taruhlah kata hanya istilah saja untuk lebih memudahkan kita memahami tauhid itu. Ya, bukan berarti kita membagi sesuatu yang tidak ada di masa Nabi, tidak seperti itu. Ya. Tetapi mereka kadang-kadang tidak mengakui dalil istiqra itu. Ya. Baik. Jadi yang pertama namanya tauhidur rububiyah. Itu yang pertama. Tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga perkara. Jadi tauhidur rububiyah itu mengesahkan Allah dalam tiga perkara. Yang pertama al-khalq, penciptaan. Yang kedua al-mulk, ya, al-mulk yaitu kekuasaan. Yang ketiga at-tadbir, pengaturan, ya, pengaturan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam tiga perkara ini. Adapun dalil mengesahkan Allah dalam al-khalq, penciptaan, itu firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada zat selain Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian di dalam surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Ya. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberimu rezeki dari langit maupun di bumi? La ilaha illahu. Jadi jawabannya itu. Jadi Allah bertanya dengan kata hal, dengan kalimat hal, ya. Kemudian Allah jawab sendiri la ilaha illahu. Ya. Apakah ada pencipta yang mampu memberikanmu rezeki dari langit dan bumi?
Jawabannya la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang hak dan mampu untuk itu melainkan Allah. Kemudian di dalam surah Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Ini dalil tentang Al-Mulk, yaitu kekuasaan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam kekuasaannya. Dalilnya Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, di tangannya lah segala kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Iya. Kemudian yang terkait dengan at-tadbir, yaitu pengaturan alam semesta, yaitu surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah, maha suci Allah, Rabb, ya, zat yang mengatur alam semesta. Jadi ini dalil tentang tauhid ar-rububiyah. Ya. Dan ini nanti para ustadz-ustadzah ya, sekarang ini kan banyak juga syubhat, terutama sekali syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Rafidhah. Syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, baik. Jadi orang-orang Rafidhah itu melontarkan syubhat bahwa ya ulama mereka yang 12 itu menyebut bersekutu dengan Allah dalam mengatur alam semesta. Jadi Syiah Rafidhah namanya. Syiah Rafidhah yang sekarang banyak di Iran ya. Jadi mereka melontarkan syubhat kepada kaum muslimin bahwa ulama-ulama mereka yang 12 itu bersekutu dengan Allah dalam mengatur alam semesta. Jadi mereka mengetahui perkara gaib, mengetahui fulan akan ke surga, fulan akan ke neraka, dan seterusnya. Ya. Jadi syubhat tentang tauhid rububiyah ini yang paling banyak datang dari Rafidhah. Paling banyak datang dari Rafidhah itu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Bi alla yattakhidhal insan ma'allahi ahadan ya'buduh. Jadi seseorang tidak boleh ya beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak boleh dia beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh menjadikan sekutu selain Allah dalam ibadah, walaupun itu malaikat, walaupun itu orang-orang saleh, tidak boleh. Jadi ibadah itu murni hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Dan inilah tujuan diutusnya para rasul. Inilah tujuan diutusnya para rasul, yaitu untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu artinya semua sesembahan selain Allah. Semua hukum selain Allah ya adalah taghut. Semua sesembahan selain Allah dan semua hukum yang mengajak untuk menyekutukan Allah, maka dia adalah taghut. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini yang ketiga. Ya, tauhid asma wa sifat, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesahkan Allah di dalam asma dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara mengesahkan asma dan sifatnya Allah? Ya, kaidah ulama ahlus sunnah wal jamaah yaitu isbatu ma asbatahu bi isbati ma asbatahu wa nafyu ma nafah
Ya, yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah dari Allah. Bila min ghairi tahrif, dengan apa? Tidak boleh memalingkan dari arti yang sesungguhnya. Jadi asma dan sifatnya Allah itu tidak boleh dipalingkan. Ya, tidak boleh dipalingkan. Saya kasih contoh satu ya. Yang sering dipalingkan itu adalah misalnya ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu contohnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi Allah yang Maha Rahman ya, beristiwa di atas arsy. Istawa di sini sebagian dari ahli syubhat itu mengartikannya apa? Istaula. Ya, menguasai. Jadi Allah menguasai arsy. Jadi makna istiwa dipalingkan menjadi istaula. Ya, ini tidak boleh. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh dipalingkan. Baik. Kemudian yang kedua, wala ta'til. Tidak boleh juga ditiadakan. Misalnya, wah ini tidak layak bagi Allah, jadi kita tiadakan saja. Tidak boleh. Ya, apa contohnya? Yang sering ditiadakan apa? Sifat an-nuzul, sifat turun. Ya, Allah punya sifat turun dan naik. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, kepadanya lah naik segala sesuatu yang baik. Jadi di situ disebutkan di antara sifat Allah adalah su'ud, yaitu naik dan turun. Ya kan? Naik dan turun. Jadi menurut mereka tidak mungkin Allah berpindah dari ini ke ini. Jadi kalau Allah misalnya turun, berarti Allah pindah dari arsy ke langit pertama. Berarti kosong dong arsy-nya. Nah, ini kan cara berpikirnya mereka. Cara berpikirnya mereka. Maka mereka mengingkari ada sifat nuzul. Ya kan? Nah, ini tidak boleh. Ini namanya ta'til. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Takyif. Takyif bertanya bagaimana? Ya. Contoh ayat yang tadi itu Ar-Rahman al-arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kata mereka kalau kita menetapkan sifat ini istiwa, berarti Allah duduk seperti duduknya ratu di atas singgasananya. Allah duduk seperti duduknya makhluk. Ya kan? Itu takyif. Mereka bertanya bagaimana? Contohnya ketika Allah menyifati dirinya dengan tangan, dengan kaki dan seterusnya, ya. Maka mereka bagaimana? Berarti Allah sama dengan makhluk dong. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Maka terhadap sifat Allah tidak boleh kita bertanya bagaimana. Cukup kita mengatakan apa? Ya. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Katakan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Cukup, begitu aja. Terus tanya bagaimana? Ketika kita mendapatkan kabar Allah punya sifat tangan, katakan tangan Allah sesuai dengan kemuliaan. Allah punya kaki, disebutkan di situ kan ada kaki. Ya, di dalam hadis tentang apa? Allah meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka mengatakan uf, ya, kuf. Ya, jadi ketika Allah bertanya hal min mazid, wahai neraka apakah engkau sudah penuh? Halim talati, kata neraka hal min mazid, ya Allah belum. Maka Allah letakkan kakinya sehingga neraka mengatakan kuf, cukup. Ya, maka kita katakan Allah punya kaki sesuai dengan kemuliaannya. Jangan tanya bagaimana. Ya, disebutkan ketika Nabi Nuh membuat perahu, kata Allah walitusna'a ala aini, engkau buat perahu itu dalam pandangan mataku. Berarti bagaimana mata Allah? Tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Ya, kemudian yang terakhir apa? Tamtsil. Tidak boleh kita menyerupakan. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan dirinya punya mata, punya tangan, punya kaki, maka kita tidak boleh serupakan.
Jangankan menyerupakan, terlintas dalam benak saja penyerupaan itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling selamat dalam masalah asma wa sifat. Karena mereka langsung mengatakan apa? Yaliku bijalalihi wa azamatihi. Jadi sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Cukup itu aja. Ya, cukup itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Ya.